Hai guys, ketemu lagi Mama Lia. Saat ini aku ada di dapurku dan aku mau mengajak semuanya untuk membuat cake yang merupakan kesukaan keluargaku. Jadi cake ini sangat sederhana, pasti semua orang bisa buat, walaupun orang yang masih baru belajar. Karena cake ini sangat sederhana, dimana bahan-bahannya itu ada di dalam rumah kita sendiri, tidak perlu repot-repot nyarinya jauh-jauh, pasti semua bahannya ada. Dan kemudian cake ini dia sangat simple, tidak menggunakan mixer, jadi kita mengocok atau mengolah bahannya itu hanya menggunakan mixer tangan. Jadi ikutin aku, nanti aku tunjukkan apa aja sih bahan-bahannya, hanya menggunakan bahan yang sangat sederhana tapi rasanya pasti sangat memuaskan. Oke, jangan kemana-mana, kita mulai lagi ya. Kita mulai bikin kue. Oke. Nah, biasanya kalau aku mau masak atau buat cake itu, hal yang paling penting aku buat sebelum mengolah bahannya, panasin dulu ovennya. Karena oven itu harus benar-benar panas sebelum dimasukkan cake-nya atau adonannya yang sudah diolah. Oke, jadi pertama aku harus menyalakan oven aku dulu ya. Oke, karena aku di sini punya ovennya itu oven listrik, jadi semuanya menggunakan listrik ya, masak semuanya tuh panggang semua aku pakai. Nah, untuk membuat cake ini kita butuh dia itunya hanya 325 degree ya. Ini 325 degree, dan kemudian cook time-nya itu dari 30 menit sampai 40 menit tergantung dari oven masing-masing, seberapa sih itunya, biar lebih cepat matang atau tidak. Tapi kalau biasanya itu 3-40 menit itu dia biasanya sudah masak. Tapi kalau kelihatan dia belum berwarna coklat berarti belum. Nah, kalau aku biasanya sih 40 lah, 45 pasti itu sudah masak. Nah, nanti kalau ovennya ini sudah sudah siap panas, biasanya saat ini ada preheat ya. Nanti biasanya akan berbunyi dan kita bisa masukin bahan atau cake yang sudah diolah. Ya, sekarang bahan-bahannya sudah ada di meja. Ada kita butuhkan yaitu 1 telur ya, 1 telur. Kemudian di sini aku pakai mentega atau butter, yang kalau kita punya semuanya butter yang ada batangan seperti ini. Dia itu kayak ukurannya itu 6 teh sendok yang ada teaspoon 6 itu. Jadi kita butuh hanya 6 sendok teh ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kalau di sini dia sangat gampang ya. Kalau di tempatku ini, kalau untuk ukurannya itu dia lebih bisa langsung ada ukurannya. Jadi kira-kira 6 teh mentega. Ini yang kita perlukan. Kemudian kita butuh juga itu hanya butuh baking powder. Baking powder ini kita butuh hanya satu teh, 1,5 teh. Berarti 1 teaspoon sama setengah teaspoon. Nanti saya akan tunjukkan apa sih kayak itu. Kemudian kita butuh terigu. Nah, kebetulan kalau untuk ini aku pakai terigu sedang ya. Biasanya kalau untuk bikin cake itu lebih bagus pakai itu. Nah, untuk terigu ini kita hanya membutuhkan 1 cup, 1,5 cup. Jadi cup yang aku pakai ini memang khusus untuk ukuran untuk masak, buat masak ya. Jadi kadang-kadang kita suka bingung cupnya itu untuk bentuk seperti apa. Nah, tapi kalau nggak ada juga yang seperti ini juga bisa, nggak apa-apa. Ini seperti ini gampang di ininya. Nah, ya untuk terigu kita butuh 1 cup ini sama setengah cup yang seperti begini. Ini yang aku pakai. Jadi ukurannya pas, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, sudah. Kemudian aku butuh gula. Nah, kalau gula ini yang aku pakai hanya 1 cup aja, atau 1 cup ukurannya seperti ini. Jadi nggak banyak-banyak banget. Ya, walaupun sebenarnya standar ya, nggak terlalu manis juga nggak terlalu berlebihan.
Nah kemudian kita butuh susu. Nah susu ini kita hanya pakai dia setengah cup. Ukurannya bisa pakai ini ataupun yang ini juga sama, karena mereka ini sama-sama untuk ukuran buat memasak ya. Oke, nah kita sekarang mau olah semua bahan yang ada ini. Aku akan mengambil susunya supaya diolah dengan hanya menggunakan tangan mixer, tidak perlu menggunakan mesin atau mixer yang menggunakan elektrik ya, hanya menggunakan mixer yang kita gunakan atau hand mixernya seperti ini, simple aja. Nah, dan kemudian aku pakai spatula ya, ini spatula yang untuk supaya gampang mengaduknya ya. Nah sekarang aku akan tinggal ngambil susunya untuk diaduk sama-sama ya. Oke, sekarang menteganya ini sebelumnya aku cairkan dulu. Ya. Bisa pakai menteganya, bisa cairkan di microwave atau pakai pakai stove atau pakai kompor. Nah, cairin seperti ini. Udah cair. Nah, kemudian sekarang kita campur gula yang ada tadi, itu satu cup ya. Satu ini gulanya kita campur, masukin dengan mentega yang sudah dicairkan. Jadi mentega yang sudah dicairkan ini ya, sudah cair dia. Mau masukin, lalu kita aduk dengan, sekarang tinggal aduk dengan dengan adukan tangan yang buat ini. Oke, bisa aduk aja, jadi nggak perlu pakai mixer, diaduk aja, diaduk dia sampai ini ya, sampai benar-benar sampai rata. Sebenarnya kalau mau pakai mixer juga sebenarnya bisa ya, cuma kita kalau untuk kue ini dia nggak perlu sampai harus begitu soft, jadi kita aduk aja, aduk sangat simple, aduk sampai dia rata. Kemudian masukin satu telur ini masuk ke dalam. Yap, masukin telur. Oke, diaduk lagi seperti biasa, tetap aduk. Iya, simple banget. Aduk dia sampai rata aja ya. Intinya tuh adukan yang di sini dia hanya sampai sampai rata aja. Aduk ya, dia akan kelihatan tuh dia rata. Ini sampai dia masih jadi bubble gitu. Ini sudah. Lalu langkah berikutnya kita menggunakan vanilla. Ya, aku sampai lupa vanilla aku. Oke. Ini kalau aku pakai vanilla yang seperti ini, dan ini biasanya gampang ya, vanilla apapun bisa, merek nggak harus, tapi ini vanillanya. Nah untuk vanilla dia kita pakai 1 teh sendok. Nah aku pakai 1 teh sendoknya seperti ini, 1 teh sendok, 1 teh sendok dulu nih, campur, kemudian setengah sendok lagi, setengah sendok. Nah kalau untuk ukuran itu benar-benar buat masak dia harus seperti ini, jadi ukuran sendoknya itu harus benar-benar, jadi jangan sampai salah. Ukuran itu sangat menentukan dari kualitas cake-nya atau kuenya. Nah ini dari 1,5 kita masukin lagi. Kebanyakan. Yap. Sudah. Sekarang diaduk lagi, diaduk sampai dia rata. Oke, diaduk lagi, diaduk. Ya, dia adukannya juga ini ya. Dia gampang kan? Aduk. Ya aku sih bisa cium bau vanilla ya. Aduk. Nih, aduk. Oke. Nah, langkah berikutnya kita menggunakan susu. Yang aku bilang tadi, susunya adalah setengah cup ya. Nah, kalau untuk liquid atau yang cair, aku biasanya lebih standar pakai ini. Mungkin lebih ini ya, aku ini. Jadi nggak salah, nggak lebih juga nggak kurang. Kita masukin ke dalam. Dan sambil diaduk dengan mixer tangan. Aduk.
lagi. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita tinggal menambahkan terigunya ya. Ini kelihatan. Ini. Ya, kita tinggal menambahkan terigunya itu biasanya yang sudah di ini ya, terigunya sudah diayak, tapi aku biasanya kalau ini memang sudah diayak dari sana, kalaupun itu bisa diayak aja sebelumnya. Nah, terigunya itu adalah satu cup yang ini dengan setengah cup yang ini, ukurannya sama. Nah, sekarang kita masukkan terigunya ke dalam. Yuk. Nah, kemudian pakai baking powdernya. Nah, untuk baking powder ini dia. Untuk baking powdernya ini aku pakai hanya 1 sendok. Untuk baking powder aku pakai 1 sendok teh. Ya, 1 sendok teh yang tadi ini. Aduk. Nah, untuk menambahkan sedikit rasa, kita juga bisa menambahkan garam sedikit. Nah, kalau untuk garam ini ya sesuai dengan selera. Kalau aku sih biasanya cuma sampai di pinch aja ya. Untuk ini aku pinch gini, nggak banyak lagi supaya nggak asin banget. Ya aku cuma di pinch aja. Ya sudah. Jadi terserah. Nggak mau pakai garam pun nggak apa-apa. Pakai garam pun nggak apa-apa. Terserah. Ya, oke. Nah, sekarang kita aduk. Kita aduk kembali. Aduk ya. Aduk di sini. Ya, diaduk sampai rata. Intinya dia adukannya hanya sampai dia rata aja. Jangan berlebihan ngaduk adonannya. Yang penting kalau dia sudah rata, sudah tinggal. Oke. Nah, sebelum kita memasukkan adonannya ke loyang, untuk itu aku biasanya menggunakan ini ya, apa namanya? Aku pakai untuk ini supaya nggak lengket. Ini namanya pakai ini. Kalau nggak punya ini bisa pakai terigu sama butter atau mentega diolesin sama terigu, itu bisa sama. Itu kayak ini. Kalau aku karena lebih simple, aku pakai ini. Ya, aku pakai ini. Ya aku tinggal disemprot aja, di spray sampai dia rata. Di spraynya supaya nggak lengket. Dan ini biasanya dia bahannya pun dari minyak sayur, coconut oil sama kasih terigu. Ya, sudah semuanya. Sekarang tinggal aduk lagi sampai dia rata. Ya. Oke. Ya, sampai rata. Jadi ini bahan adonannya yang diaduk itu dia jadi sampai dia rata banget. Jadi yang seperti itu bilang, jangan terlalu over atau tidak berlebihan atau terlalu lama mengaduknya. Yang begini aja sudah. Nih dia sudah krim banget ya, udah teraduk. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal siap masukkan ke dalam loyang yang sudah dikasih anti lengketnya. Ya, sekarang adonannya sudah jadi ya. Ini seperti ini. Adonannya sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita masukin ke loyang panggangnya. Masukin loyang panggangnya. Sudah dimasukin aja. Nah, ini dia. Sudah dimasukin. Dan dia juga nggak terlalu padat banget sih ya. Oke, sudah. Ya, ini sudah jadi kayak gini. Nah, untuk sebagai variasi, kalau suka mau variasi, kalau kayak anak-anakku tuh dia suka ada variasinya di atasnya. Aku biasanya kasih buah. Nah, untuk anakku yang satu lagi,
dia nggak mau pakai buah, jadi aku kasih setengah itu untuk buahnya, setengahnya lagi nggak pakai buah. Nah sekarang aku mau bikin buahnya itu pakai apa namanya, apel yang udah dipotong-potong kulitnya. Nah tinggal ditaruh ya. Jadi aku potong buah apelnya dulu. Nah tinggal dimasukin di atasnya buat variasi. Nah sekarang ini buah yang aku pakai yaitu buah apel. Oke, sekarang toppingnya udah jadi. Ini udah jadi toppingnya, dia jadi. Nah sekarang tinggal aku masukin ke ovennya dan kita masak dia antara 30 menit sampai 40 menit. Sekarang kita lihat gimana jadinya setelah 40 menit atau 30 menit. Dilihat dari warna coklat dari kematangannya ya. Ya, kuenya sudah matang dan siap disantap dengan teh ataupun kopi sambil berbincang-bincang sore atau sarapan pagi, pasti sangat enak ya. Nah, ini kuenya dari dalam ya, terlihat teksturnya itu dia sangat lembut dan renyah. Yang pasti dia pasti enak sekali. Sabar nikmatin dan teh. Oke guys, tadi kita sudah masak cake yang simple tapi hasilnya dia sangat teksturnya ini lembut. Nah sekarang aku akan mau coba. Biasanya aku pakai teh atau kopi. Nah kalau buat kalian yang penasaran gimana sih rasanya, kalian bisa coba dan jangan lupa like, share this video, and then kasih komen kalau kalian sudah bikin gimana rasanya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton vlogku, dan kita ketemu lagi di vlog yang atau channel yang lain dengan channel yang berbeda. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Dadah.